Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Petik di sini dalam rubrik Politik Embongan ya. Sebagaimana waktu-waktu yang lalu dalam Politik Embongan ini kita coba membicarakan dinamika-dinamika politik yang terjadi ya di negeri kita saat ini yang dinamikanya memang sangat cepat sekali ya, dari waktu ke waktu terus bergerak ya. Oke, kali ini coba kita membahas dalam sebuah tajuk yaitu politik dua kaki ya. Politik dua kaki. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilahan tuh begini. Gijone wolak-walik. Jadi gijonya itu apa ya, gijo itu sulit aku menjelaskannya, coba tanya sama temanmu yang Jawa lah. Gijone wolak-walik gitu, itu sama dengan kalau di dalam dunia perpolitikan itu tadi istilahnya ya, politik dua kaki ya. Jadi dia bermain di dua kaki, jadi dengan harapan yang mana saja nanti yang menang, dia tetap dia yang menang gitu, karena dia punya dua dua gicu, dua jagoan kira-kira gitulah ya. Oke, ada salah satu partai ya yang kalau kita lihat sih partai itu ya dia sedang berkuasa memang ya. Sangat ketat dalam menjaga soliditas anggota partainya ya. Dan aku kira itu sesuatu yang bagus ya, yang namanya soliditas dalam partai itu kan harus dijaga ya. Saking solidnya maka si partai ini ya, mungkin itu undang-undang dalam partai mereka ya, kan tiap partai tentunya kebijakannya beda-beda ya, akan memberikan sanksi kepada anggota partainya yang memberikan dukungan kepada calon ya, ya konteksnya saat ini adalah capres ya, dari partai lain yang bukan diusung oleh partai itu ya. Kita sudah lihat ya apa yang diambil sebagai langkah pengamanan kira-kira gitu ya. Ada salah satu anggota partainya yang mendukung calon lain selain dari calon yang diusung oleh partai itu, langsung diambil tindakan dan diselesaikan dengan baik. Artinya ya di go out ya, go out. Seiring berjalannya waktu, kemudian ada lagi ya anggota partainya, kita sebut gitu ya, melakukan hal yang sama ya, tetapi ternyata hingga detik ini tidak diambil kebijakan ya untuk mengeluarkan sosok yang mendukung capres lain ya dari kepartaiannya. Dibiarkan begitu saja ya, dibiarkan begitu saja, tidak langsung diselesaikan bagaimana mekanisme hukum yang ada dan dikeluarkan. Nah, dari sini kita bisa lihat terjadi sebuah standar ganda. Ya, standar ganda. Jadi kebijakannya untuk anggota yang satunya itu dan anggota yang satunya ini sama-sama melakukan pelanggaran yang sama, mendukung capres yang diusung oleh partai lain yang bukan dari diusung oleh partainya sendiri ya, tapi kebijakannya beda-beda. Yang satu langsung diselesaikan sesuai dengan mekanisme partai ya, yang satu enggak. Tapi mungkin bisa saja ya mereka belum, oh bukan tidak, tapi belum gitu ya. Lah kalau belum sampai kapan? Kenapa lama? Kenapa yang dulu begitu cepat diselesaikan? Itu kan menjadi pertanyaan kita sebagai nanti yang akan disuguhkan oleh calon-calon yang mereka haturkan kepada kita sebagai rakyat. Kan kita nanti kan memilih yang disuguhkan oleh partai-partai politik itu. Paling tidak sekarang
ada 3 pasang sudah ya, nggak tahu ada perubahan atau enggak nanti, apakah berkurang atau justru bertambah ya, kita juga enggak tahu karena memang belum ending ya. Tapi setidaknya sekarang ada 3 pasangan ya. Bisa jadi nanti berkurang cuman 2, bisa jadi juga bertambah jadi 4 ya, dinamikanya belum selesai dan itu peluangnya masih terbuka. Oke. Di pertarungan perdebatan politik itu memang kita lihat ya, orang-orang dari partai ini memang menyerang ya. Menyerang habis-habisan bisa dikatakan, yang dulunya dipuja-puja sekarang diserang. Itulah yang gue bilang ya, akademisi dan politisi itu enggak sama. Akademisi itu di mana dia bertempat, 1+1 ya tetap 1. Dia duduk di kursi merah 1+1 ditanya ya 1. Di kursi kuning 1+1 ya 1. Di kursi hijau 1+1 ya 1. Itu akademisi. Tapi politisi nggak begitu. Dia ngomong tergantung di kursi mana dia sedang duduk. Ketika dia di kursi kuning, yang diomongkannya itu sesuai dengan kebijakan si kuning itu. Nanti dia berpindah di kursi merah ya merah, putih ya putih, hijau ya hijau. Itu politisi begitu. Ya. Jadi nggak usah kaget kalau orang Jawa bilang kok ngomongnya mencela-mencele. Ya memang begitu namanya politik. Ya. Beda dengan akademisi, apalagi yang akademisi eksak. Ya. Kebenaran itu tetap kebenaran walaupun dia duduk di mana, dan itu harus dikatakan begitu. Jadi memang beda. Kita lihat ya, dalam perdebatan yang digelar itu memang anggota dari partai ini menyerang, ya bisa dikatakan habis-habisan lah ya. Kalau dibandingkan dulu kan dipuja-puja, karena dulu masih sekubu kira-kira gitulah ya, supaya gampang menjelaskannya. Masih sekubu, sekarang beda kubu. Cuman nggak dieksekusi, tetap aja ya tidak ada keputusan seperti yang lebih dahulu yang sudah dieksekusi ketika dia mendukung capres lain. Kalau ini nggak dibiarkan gitu. Tetapi tadi bisa saja mereka bilang, oh bukan dibiarkan, bukan tidak dieksekusi, tapi belum. Ya monggo-monggo saja lah. Namanya apologi itu kan bisa saja diambil bagaimana caranya. Kita nggak usah kaget juga gitu. Ya, tapi faktanya kan hingga detik ini nggak ada keputusan. Kalau orang Jawa bilang, dicul nondase, dicekali buntute. Nah, kita sebagai rakyat, sebagai nanti yang mengkonsumsi dari capres-capres yang disuguhkan, kan bertanya, what happened? Ada apa ini? Kan begitu. Ya, aku jadikan ini sebagai wacana diskusi kita supaya nanti jangan salah ketika kamu memilih. Gitu loh ya, jangan salah. Kan soal pertarungan di publik dan itu menjadi konsumsi publik itu kan bisa saja dalam sebuah dramatisasi, tapi di balik itu behind screen mereka ya berteman karena mereka memang satu kubu sebetulnya. Itulah yang aku bilang, hati-hati dengan permainan politik 2 kaki gitu loh. Karena apa? Ini jago dia, ini juga sebetulnya jago dia. Kamu nggak tahu karena di publik mereka berantem, padahal di balik layar mereka bersahabat, berteman. Jadi kalau kamu milih ini atau kamu milih ini sebetulnya sama saja, tetap aja itu mereka gitu loh. Kan jadi kacau padahal kamu tidak mau milih mereka. Nah, itulah yang aku bilang, mereka bermain di 2 kaki. Manapun yang kamu pilih berujungnya ke mereka lagi. Kalau katanya Pak D. Rizal Ramli itu, lu lagi gitu. Padahal kan nggak mau dia lagi kan, kamu bikin yang lain. Dan kamu kira yang ini, yang disuguhkan ini, capres ini misalkan bukan orangnya dia, padahal orangnya dia, jadi lu kejebak ke dia lagi. Nah, gitu loh ya. Makanya ya, aku ingatkan hati-hati melihat apa yang ada di depan mata kita, karena politik itu siasat. Apakah salah kalau partai itu bermain politik dua kaki? Ya nggak salah.
itu sah-sah saja, orang undang-undangnya juga nggak ada kok. Kan setidaknya gue belum pernah baca lah ada undang-undang partai politik nggak boleh bermain di dua kaki gitu kan. Kan nggak ada. Jadi kalau mereka bermain di dua kaki sebagai siasah dan memang tidak dilarang, ya monggo-monggo saja. Nah, kalau sudah begitu gimana? Akhirnya harus pintar-pintarnya kita rakyat yang akan nanti memilih. Dalam menentukan pilihan harus pintar-pintar, harus cerdas. Jangan melihat apa yang ada di depan mata doang. Lu lihat di depan mata berantem, padahal itu by design. Nanti di balik layar mereka rangkul-rangkulan coba. Terus kamu mendukung salah satu di antara mereka. Padahal yang mereka lu lagi itu kan babak belur kamu. Ya. Jadi seperti tadi yang aku bilang kan begitu. Sebagai siasat itu sah-sah saja. Orang undang-undangnya juga tidak melarang. Maka dari itu harus kita yang pandai-pandai melakukan sebuah analisis gitu ya. Kenapa yang satunya melanggar langsung dieksekusi, yang ini melanggar kok dibiarkan saja. Tapi kalau kamu tanya sama orang partainya, mesti dia bilang enggak, itu belum saja, nanti kan dieksekusi itu. Nah, ya bisa saja, silakan saja. Orang namanya orang berapologi, siapa yang larang gitu ya. Tapi setidaknya dengan ngobrolan kita sekali ini kamu tahu tuh, politik dua kaki itu adalah sebuah upaya untuk tetap melanggengkan kekuasaan. Karena dia tidak mau menjadi pesakitan, menjadi post power syndrome. Orang yang dulu berkuasa tiba-tiba kagak berkuasa. Dulu partai yang dikjaya, sekarang partai yang loyo. Mereka tidak mau. Maka dijalankanlah strategi politik dua kaki. Berpijak di dua tumpuan. Yang menang ini ya dia tetap dapat, yang menang ini dia juga tetap dapat gitu. Ya terus sekarang gimana? Ya terserah kalian. Kalian mau pilih yang mana? Cuman aku menggambarkan jangan sampai salah pilih ya. Ternyata orang yang kamu pilih itu juga orangnya itu juga gitu loh. Ya. Nanti kamu nyesal karena kamu pilih. Suara itu kan ada menjadi otoritas milikmu sebelum kamu berikan. Kalau sudah kamu berikan, lepas sudah kamu tidak punya otoritas atas suara itu. Begitu kamu sudah coblos, jebret, sudah kamu nggak punya otoritas. Karena suaramu sudah kamu kasihkan kepada salah satu calon yang sudah disuguhkan itu. Gitu. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Dalam perkembangan saat ini sudah begitu sulit untuk melihat ya mana yang by design, mana yang ori. Sulit. Ya karena apa? Ya kembali itu semua orang mau berkuasa. Ya. Maka dengan cara apapun mereka ingin melanggengkan kekuasaan. Gitu. Ya, sekarang sulit dibedakan mana yang benar-benar bertengkar, mana yang mana yang pertengkaran sandiwara, kita juga tidak tahu. Apalagi kita orang daerah, mereka kan ada di pusat sana. Apakah kita bisa pantau? Sehari-harinya kita tahu? Kan nggak tahu. Kita tahu sebatas apa yang ada di dunia virtual. Sekarang ada YouTube, ada apa namanya itu? Ada TikTok segala macam lah ya. Facebook dan macam-macamnya banyak lagi. Sebatas itu kita tahu. Kalau kita nonton TV itu kan di TV. Sesungguhnya bagaimana mereka enggak tahu kita. Enggak tahu. Makanya kita harus cerdas ya dalam melihat. Orang kita coba menggunakan daya kritis kita aja bisa kecolongan kok, bisa ketipu kok ya. Apalagi kita cuman sambil lalu saja ya. Ternyata begitu kamu masuk ya ruang apa namanya itu, kamar bilik pencoblosan, kamu coblos jebret, nggak taunya itu orangnya partai itu juga. Ya selesai sudah, kamu nunggu 5 tahun lagi. kan sesuatu yang apa ya, yang menjadi kekecewaan yang dalam. Orang kamu sebetulnya tidak mau partai itu. Makanya jangan dipisahkan antara partai dan capres.
cawapres. Jangan dipisahkan karena kita belum membuka jalur yang namanya independen. Kecuali nanti jalur independen dibuka untuk kepala daerah sudah ya, karena temanku ada yang nyalon bupati kemarin dari jalur independen, dan sekarang ada mau nyalon wali kota juga dari jalur independen. Tapi untuk presiden kan belum ada jalur independen. Juga nggak tahu juga, yaitu kerjanya mereka lah ya, para wakil-wakil rakyat yang ada di gedung sana. Seharusnya diadakan itu. Jadi kalau kita yang tidak puas terhadap suguhan-suguhan partai politik, cawapres, capresnya si ini, kita nggak ada yang senang. Kita bisa pilih yang dari jalur independen. Kalau sekarang nggak bisa, kita hanya memilih yang bisa kita pilih itu apa yang disuguhkan oleh partai-partai politik itu. Jadi partai politik itu punya otoritas kuat atas kita. Kita juga punya otoritas kuat karena kita punya suara. Sejauh suara itu belum kita berikan. Kalau sudah kamu berikan, selesai gue. Kalau kamu salah pilih ya pelunga-pelungu gitu ya. Oke. Itu aja diskusi kita ya di akhir pekan ini ya. Semoga sama-sama memasuki suasana akhir pekan yang membahagiakan ya. Di daerahku alhamdulillah kemarin sudah diberi rahmat oleh Gusti Allah ya, 2 hari berturut-turut, meskipun yang paling deras itu yang kemarin hujan ya. Kalau kemarin itu Jumat, yang Kamisnya lumayan deras. Jumatnya ya hujan tapi tidak deras, tapi ya lumayan lah ya, setidaknya sudah membasahi bumi yang lama merindukan hujan. Oke, sampai di sini politik emoan kita, dan sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan ada waktu untuk membahasnya. Ingat, pesan kita adalah hati-hati memilih, jangan sampai terjebak oleh permainan politik 2 kaki. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.